Halo Organizer, dimanapun kalian berada, sekarang kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini ya, penjelasan materi untuk pangkat dan akar. Sekarang kita akan jelasin untuk pangkat pecahan. Ya, jadi submateri yang kedua, bagaimana kalau ada bentuk yang pecahan pangkatnya. Jadi misalkan ini A, nggak kelihatan ya. Jadi ini A, ini B, ini C, di sini D. Sekarang kita bahas yang bravo. Oke? Yuk, di pangkat pecahan atau kita ngomongnya adalah bentuk akar. Oke, sifat yang pertama adalah ketika saya punya A pangkat P, ntar saya pakai warna yang lain ya. Saya punya A pangkat P di akar pangkat Q. Itu akan kita rubah dalam bentuk A pangkat P per Q. Tuh. Terus lagi di konsep perkalian. Ketika saya punya akar A dikali akar B, kalau perkalian, maka bilangan yang di dalam akar bisa langsung dikerjakan. Akar A kali B kayak gitu, langsung dikalikan. Terus kalau misalkan ini ada A akar B dikali B, bukan B lagi, misalkan C akar D. Jadi ngerjakannya adalah yang di luar akar ya dikalikan dengan jadi A kali C, sama-sama di luar akar. Yang di dalamnya tinggal B kalikan D. Seperti itu ya, untuk sifat perkalian. Terus bagaimana sifat penjumlahan? Kalau sifat penjumlahan, A akar B ditambah misalkan ini C akar B, syarat operasi penjumlahan atau pengurangan yang di dalam akar ini harus sama, adik-adik. Kalau nggak sama nggak bisa kita kerjakan alias berhenti. Jadi kalian tinggal jumlahkan ini aja, A ditambah C, kalau pengurangan jadi kurangi, akar B-nya tetap. Nah ini sifat-sifatnya. Kak ada perkalian, ada penjumlahan pengurangan. Berarti kalau yang pembagian bagaimana? Kalau pembagian nanti kita bisa masuk di kategori ini, merasionalkan penyebut. Atau bisa juga kalau pembagiannya cuma seperti ini saja. Misalkan akar A dibagi akar B. Seperti ini. Selama ini bisa sederhanakan, ya disederhanakan dulu. A per B. Ini sederhanakan dulu. Kalau memang bisa dicoret, dicoret dulu. Tapi kalau nanti operasinya itu nggak bisa disederhanakan, otomatis giringnya ke sini, merasionalkan penyebut. Atau kalau ada akar ditambah akar begini penyebutnya, itu juga giringnya ke yang bagian C. Jadi tahan dulu, sabar ya. Nah, sekarang kita akan mainkan contoh soalnya. Oke, misalkan saya punya soal yang sederhana dulu ya. Jadi saya punya 16 gitu ya. Akar pangkat 3, kemudian ada akarnya lagi. Atau gini aja lah, biar gini aja lah. Nah, 16 ini kan bisa saya rubah jadi 2 pangkat 4. Kemudian akar pangkat 3. Maka ini jadinya 2 pangkat 4 per 3. Kalian berhenti di sini boleh. Tapi kalau misalkan dibilang gandanya tidak ada, maka yang 4 per 3-nya harus dirubah jadi 2 pangkat 1 per 3. Dicek dulu dibilang gandanya ada tidak. Kalau tidak ada, maka 2 pangkat 1 per 3 itu boleh ditulis 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat sepertiga. Jadi bisa ditulis begitu. Jadi nanti bisa dibuat jadi 2, ya 2 pangkat 1 ini 2. Yang 2 pangkat sepertiga itu ditulis begini, 2 pangkat ini akar pangkat 3. Nah, boleh ditulis begini sampai terakhir begini, boleh begini saja tergantung pilihan gandanya. Mau bagaimana? Kalau seandainya di soal itu pertanyaannya ubah dalam bentuk pangkat, maka kita berhenti di sini saja nggak apa-apa atau di sini saja boleh. Oke? Selanjutnya, yang nomor 2. Oke, misalkan lagi saya punya yang akarnya banyak nih sekarang. Akar pangkat 3, akar biasa begini. Terus kemudian ada 81. Nah, berarti kita harus berpikir 81 itu kan 3 pangkat 4. Ini kan kalau nggak ada angkanya itu artinya 2. Jadi saya tulis di sini, boleh ditulis dalam bentuk setengah begini, boleh juga dalam bentuk per 2. Nah, saya tulis di 4 per 2. Kemudian kan dibagi lagi dengan 3 nih. Taruh saja di sini 3. Ini kalau saya coret jadi 2, maka hasil akhirnya 3 pangkat 2 per 3. Nah, seperti itu ya. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi. Tapi kalau seandainya Kak Jack, misalkan seperti ini nih. Misalkan banyak yang nggak suka nih. Katakanlah ini ada 9. Terus ada lagi
27. Nah, kalau seperti ini bagaimana Kak Cek? Jangan khawatir, kerjakan yang di dalam dulu. Jadi ini 3 pangkat 3, ada akar pangkat 2. Jadi kalau ditulis 3/2. Dikali 9 itu 3 pangkat 2. Diakarkan, biarkan aja dulu ya. Akar pangkat 3-nya terakhir biarkan. Karena kalau ada perkalian, pangkatnya tinggal dijumlahkan. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3/2, jadinya 3 pangkat 2 ditambah 3/2. Jadi nanti kan ketemunya 7/2 ya. Nah, seperti ini. Terus ada akar pangkat 3. Itu taruh di sini, di bawah. Jadi nanti hasilnya 3 pangkat 7/6. Nah, seperti itu ya. Oke, ini untuk bentuk soal yang modelnya nomor yang ini ya, yang bentuk pertama. 1, saya kasih nomor deh, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjutkan lagi contoh soal yang lainnya ya. Oke, lanjut tadi untuk yang contoh yang selanjutnya ya, untuk yang bentuk perkalian. Oke, misalkan lagi saya punya, sekarang nomor 4 nih. Saya punya akar 6 dikali akar 8, bentuk perkalian. Kalau perkalian begini, kalian bisa langsung dikalikan saja akar 48. Nah, tapi biasanya di ganda nggak ada nih akar 48 itu berapa. Ya toh? Nah, ini bisa kita pecah. Akar 48 itu bisa dipecah jadi 16 kali 3. Kok bisa tiba-tiba muncul 16, Kak? Bukan 2 kali 24, Kak. Oke, usahakan ya. Salah satu bilangan yang ada di sini itu bisa diakarkan. Salah satu bilangannya bisa diakarkan. Jadi kalau misalkan ini 16 diakarkan jadi 4, 3 diakarkan nggak bisa, tetap akar 3. Oh, berarti hasil akhirnya akar 48 itu 4 akar 3. Oke, ini gampang banget ya. Oke, yang kelima misalkan, sekarang saya gabungkan nih, ada perkalian sama pembagian nih. Misalkan saya punya 2 akar 6 dikali 4 akar 2 dibagi, katakanlah ini berapa ya? Ini jangan cuma 2 ya, misalkan ini 12, ini akar 3. Nah, ketika soalnya seperti ini teman-teman, sini ini enaknya ini 8. Oke. Jadi biar enak, ini kalau saya coret ini boleh nih. 12/3 ini boleh saya coret. Maka nanti ini jadinya 12/3 itu 4, berarti yang bawah habis. Jadi kalian tinggal mengerjakan 2 kali 4 itu 8. Ini ada akar 8 sama akar 4. Jangan tiba-tiba langsung dikalikan deh, sabar dulu deh. Kenapa? Karena akarnya 4 itu kan 2. Nah, baru kita selesaikan. 8 kali 2 itu 16. Akarnya 8, akar 8 itu bisa dipecah jadi 4 kali 2. Supaya akarnya 4 itu jadi 2. 2 kali 16, 32. Akar 2. Jadi seperti itu. Oke, jadi ada perkalian, pembagian. Misalkan itu bisa kita terapkan langsung dicoret begini, asalkan ini bisa dicoret. Kalau nggak bisa dicoret, nanti ujung-ujungnya pakai yang sifat submateri yang ketiga nanti. Sabar dulu ya. Oke, itu tadi operasi perkalian sama pembagian. Bagaimana kalau operasinya penjumlahan pengurangan? Oke, misalkan kalau saya punya 3 akar 2 ditambah 7 akar 2 dikurangi katakanlah 4 akar 2. Kalau kalau bentuk akarnya yang di dalam akarnya ini sama, maka kalian tinggal mainkan 3 tambah 7 itu 10. 10 dikurangi 4 jadi 6. Akar 2-nya tetap. Nah, itu tekniknya operasi penjumlahan pengurangan ya. Kalau bentuknya akarnya sama. Kalau misalkan akarnya nggak sama, Kak Cek, akar 12. Misalkan akar 12 ditambah akar 27. Nah, 12 itu kan 4 kali 3. Akarnya 4, 2. Akar 3 nggak bisa. Sedangkan 27 itu 9 kalikan 3. Akarnya 9 itu 3, akar 3-nya tetap. Nah, kalau sudah akarnya sama, kalian tinggal jumlahkan 2 kali 3, jadi 5 akar 3. Wow, mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Tadi sudah ada 4, 5, 6, 7. Berarti sekarang kita main ke 8. Kalau misalkan salah ya, nomornya kalian perbaiki lagi. Oke,
Tadi sudah kita berikan contoh penjumlahan pengurangan ya, tapi yang depannya nggak ada angkanya. Sekarang bagaimana kalau sekarang ini ada angkanya nih? Nah, begini. Saya pakai 18 saja lah. 8 dulu, terus ditambah dengan 5 akar 18, misalkan begini, dikurangi 2 akar 50. Nah, berarti 8 ini harus kita pecah jadi 4 kalikan 2. Akarnya 4 itu 2. 2 kali 3 jadi 6, akar 2-nya tetap. 18 itu dipecah jadi 9 kalikan 2. Akarnya 9 jadi 3. 3 kali 5 jadi 15. Akar 2. Oke, gimana? Belum enggak ini? Oke, lagi 50. 50 itu dipecah jadi 25 kali 2. Akarnya 25 ya 5. 5 kali 2 jadi 10 akar 2. Nah, sekarang kalian tinggal ngerjakan 15 kurangi 10 dulu deh. Jadi 5 akar 2, 6 tambah 5 jadi 11 akar 2. Nah, ini tadi penjelasan atau contoh soal dari submateri yang kedua ya, pangkat yang bentuk pecahan atau biasa dikenal dengan bentuk akar. Oke, mudah sekali ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa tonton terus video berikutnya ya untuk submateri yang ketiga.